Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat hidayah di atas al-haq, di atas sunnah. Ini merupakan barang yang sangat mahal harganya, yang harus kita jaga. Dan betapa banyak yang mungkin kita kenal dahulunya taat beribadah, taat beragama, kemudian lambat laun mulai menjauh dari jalur itu. Kalau kita mendengar kajian Ustaz Syafiq kemarin, disebabkan mungkin karena dua hal. Yang pertama, tidak bersyukur atas nikmat hidayah, dan ini yang kadang diri saya pribadi pun seperti itu. Kadang lupa. Kadang kita tidak merasakan betapa besarnya nikmat hidayah di atas akidah yang hak ini. Akidah yang berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Bisa beragama dengan manhaj yang benar. Ini merupakan nikmat, wallahi nikmat paling besar di zaman ini. Dan tidak semua orang merasakan nikmat ini, dan tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Setiap tahun kita mendengar yang aneh-aneh cara beragamanya. Kita hanya bisa ngelus dada dan kadang tertawa. Kok ada yang mengikuti, yang percaya dan mengikutinya sampai seperti itu? Khurafat, tahayyulat, kebohongan dan seterusnya. Maka kita harus bersyukur ikhwah dan akhwat atas nikmat hidayah ini. Kita harus jaga. Kemudian di antara penyebab dicabutnya nikmat hidayah ini dari seorang hamba, yang pertama apa? Tidak bersyukur. Yang kedua adalah bisa jadi dia karena mencela orang. Ketika melihat dahulunya si fulan ini orangnya taat ke masjid, sholat berjamaah, ya bersama ikhwan lah. Kemudian dia menjauh, tidak lagi sholat berjamaah. Kemudian dia gibahi, dia gunjingi di belakang si fulan. Sekarang begini begitu. Bukannya tugas kita mengingatkan langsung, atau minimal kita doakan dia, ya. Maka ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, anak sedikit mengulas tentang akidah yang benar. Dari mana sumbernya? Kita sepakat akidah, pokok akidah Ahlussunnah itu diambil dari yang pertama apa? Alkitab dan sunnah. Ya tidak? Keyakinan yang kita yakini harus dilandasi oleh apa? Sesuai Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Ini sumber akidah, sepakat ijma' para ulama Ahlussunnah. I'tiqad, keyakinan apapun yang kita yakini harus berlandasan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apakah cukup seseorang mengambil Al-Quran dan sunnah sebagai sumber akidahnya? Jawabannya tidak cukup. Pemahaman atau Al-Quran dan sunnah itu harus yuqayyad, diikat dengan pemahaman salafus soleh. Bisa dipahami? Karena kalau tidak diikat dengan sesuai pemahaman salafus soleh,
orang akan bebas memahami ayat Al-Quran, hadis Nabi. Bukankah Khawarij mereka tersesat? Dan kalau ditanya sumber akidah mereka mengatakan ayat ini dan ayat itu. Kemudian dengan ayat tersebut mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ayat dipakai, hadis dipakai. Ini sebab apa? Tidak menjalankan yang kedua, yaitu apa? Mengikat dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman para sahabat. Kembali lagi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah diambil dari Alkitab dan Sunnah. Yang kedua, dan Alkitab dan Sunnah itu harus diikat dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman para salaf. Bukankah Syiah yang menuhankan Ali, menganggap sebagai Tuhan, ada yang menganggap sebagai malaikat, utusan Allah dan seterusnya, mereka memakai hadis tentang tingginya derajat Ahlu Bait menurut pemahaman versi mereka. Ahlussunnah tidak memahami hadis-hadis tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini harus diikat. Jadi tidak liar memahami Alkitab dan As-Sunnah dalam permasalahan akidah. Tadi yang pertama apa? Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua apa? Diikat dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Apakah cukup? Dia harus mendatangkan yang ketiga. Ini permasalahan i'tiqad, masalah akidah. Yaitu dia harus meletakkan nas Al-Quran dan Sunnah yang sahihah di depan akalnya. Artinya apa? Dia menaruh wahyu itu apa? Atau menaruh akalnya setelah wahyu. Artinya mendahulukan wahyu daripada akal. Ini masalah akidah. Karena akal kita terbatas. Begitu banyak masalah iman, masalah akidah itu yang tidak bisa dipikir, dicerna oleh akal. Maka kita serahkan kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan demikian, akal kita tunduk dan patuh. Nggak bisa lagi kita cerna dengan akal kita. Atau jangan kita letakkan akal kita setelah wahyu. Misalkan, contoh, bukankah kita wajib beriman kepada azab kubur? Ikhwan dan akhwat, wajib atau tidak? Wajib. Dan kita beriman. Dan kalau kita membawa akal di sini, nggak akan masuk. Bahkan iman kepada Allah pun satu yang tidak nampak. Tapi itulah ujian. Ya. Ada hikmah di dalam hal tersebut. Iman kepada malaikat dan seterusnya. Maka kita harus mendahulukan wahyu daripada akal kita. Ini pokok, ya. Antum bisa lihat firqah atau golongan-golongan yang melenceng jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena melenceng dari tiga hal ini, bisa dipastikan. Tapi kalau seseorang sudah berakidah dengan cara yang tiga ini, insya Allah benar akidahnya. Apa tadi? Alkitab dan Sunnah diikat dengan pemahaman salafus saleh, kemudian apa? Meletakkan akal setelah wahyu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan membahas insyaallah tentang rizki.
apa yang kita pahami ketika kita mendengar rizki? Banyak dari kita pasti yang dipahami apa? Bentuk materi. Ya uang, kendaraan, rumah dan seterusnya. Padahal rizki itu luas. Ulama membagi rizki itu ada dua. Rizki apa? Secara dibagi menjadi dua. Rizqul am yang pertama. Rizki yang sifatnya umum, yaitu segala sesuatu yang memberikan manfaat untuk badan kita, rizki badan. Dan ini umum. Umum maksudnya apa? Allah berikan kepada siapa saja, kepada muslim, kepada kafir, musyrik, bahkan kepada hewan. Allah berikan, ya, berupa makanan, tempat tinggal, ya, kesehatan, kalau manusia kendaraan dan seterusnya. Ini macam rizki yang kedua, yang pertama, yaitu ar-rizqul am, rizki yang sifatnya umum, atau rizki badan. Dan ini Allah berikan kepada semua. Anak tidak katakan semua orang, bahkan binatang. Allah berikan rizki ini yang pertama, jenis yang pertama, yaitu rizki al-am, rizki yang sifatnya umum. Dan bahkan rizki yang pertama ini tidak menunjukkan apa? Kemuliaan bagi seseorang yang diberikan. Allah berikan rizki kepada seseorang, rizki yang am ini, Allah berikan dia rumah yang sangat megah, sangat mewah, kendaraan, harta yang banyak, melimpah, luar biasa. Dan ini bukan standar kemuliaan seseorang. Dan sebaliknya, orang yang tidak Allah berikan rizki yang jenis yang pertama ini tidak menunjukkan dia sedang dihinakan. Sekali lagi, banyak sedikitnya rizki seseorang bukan standar kemuliaan. Ini terkait dengan rizki jenis yang pertama, rizqul am. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16, fa amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu ahanan. Adapun manusia yang apabila Allah Subhanahu wa taala ibtalahu, mengujinya, lalu Allah Subhanahu wa taala atau apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, lalu dia dimuliakan dan diberikan kesenangan, wa na'amah, Allah beri nikmat kepada dia, kesenangan, fayaqulu, maka dia akan berkata, Rabbi akraman. Rabbi akraman. Apa itu artinya? Rabbku akramani. Apa artinya? Akram, karim, memberikanku kemuliaan. Atau Rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Wa amma, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menguji dia, faqadara alaihi rizqah, lalu Allah membatasi, mempersempit rizkinya, maka dia akan mengatakan Rabbi ahanan. Lawan dari akraman adalah ahanan. Tadi Rabbku memuliakanku.
Ketika Allah beri rezeki yang banyak, mereka mengatakan, oh, sesungguhnya Tuhanku sedang memuliakan aku. Sebaliknya, apabila Allah membatasi rezekinya, kemudian dia akan menyimpulkan Allah tidak memuliakan aku. Allah tidak memuliakanku atau Allah menghinakanku. Dan ini tidak benar. Konsep atau pola pikir yang seperti ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari keyakinan sebagian manusia. Keyakinan apa? Apabila Allah melapangkan rezekinya, kemudian mereka menyimpulkan sesungguhnya Allah sudah memuliakan dia. Dan apabila Allah mempersempit rezekinya, Allah telah menghinakan dia. Ini Allah bantah di dalam ayat tersebut. Yang benar adalah, keyakinan yang benar adalah bahwasanya rezeki adalah merupakan ujian. Merupakan ujian bagi seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabun annama numidduhum bihi mimmalin wa banin. Apakah mereka mengira bahwasanya harta, anak-anak yang Allah berikan kepada mereka, apakah itu standar kebahagiaan? Tidak. Itu bukan standar kebahagiaan. Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ya, kami segerakan kepada mereka, kami segerakan memberi kepada mereka kebaikan, bal la yash'urun. Mereka itu tidak sadar, tidak merasakan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini macam-macam rezeki yang pertama. Apa itu tadi? Ar-rizqu al-am. Rezeki yang sifatnya umum, yang Allah berikan kepada siapapun. Kemudian adapun rezeki yang kedua, yaitu ar-rizqu al-khas. Rezeki yang sifatnya khusus. Dan ini rezeki yang lebih berharga dan mahal harganya. Tidak semua Allah berikan rezeki tersebut. Apa itu? Dikatakan yaitu rezeki atau segala sesuatu yang membuat agama seseorang tegak. Rezeki al-khas adalah segala sesuatu atau pemberian Allah Subhanahu wa taala yang membuat agamanya tegak. Atau dalam kata lain adalah rizki hati. Rizki atau pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hati seseorang. Dalam kata lain, Allah memberikan ilmu kepada hati seseorang. Allah berikan ilmu kepada orang tersebut dan dia beramal saleh menggunakan ilmu tersebut. Rizki al-khas apa? Segala sesuatu yang bermanfaat untuk agamanya, berupa ilmu, amal, dan rizki yang halal. Ini yang spesial, rizki yang spesial yang ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menuntut ilmu. Ilmu itu apa? Sesuatu yang dapat membedakan hak dan batil. Itu ilmu. Sesuatu yang dapat kita gunakan untuk beramal, yaitu ilmu. Maka bersyukurlah antum ketika Allah beri rizki yang ini. Akan tetapi kita sebaliknya, justru yang sering terbesit dalam otak kita, fikiran kita ketika Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rizki. Maksudnya rizki apa itu yang anda minta?
Rizki yang khas atau am? Al-khas. Dan di doa kita boleh jujur. Lebih banyak mana persentasinya yang kita minta? Rizqul am atau rizqul khas? Dan kita yang tahu, diri kita yang tahu. Padahal setelah kita pelajari ada dua bentuk macam rizki, mana yang lebih mulia? Ar-rizqu al-khas, berupa hidayah, petunjuk, jiwa yang suci dari dosa, dari hasad, dari kesyirikan terutama. Dan ini yang jauh lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki kembali kepada rizki ar-rizqu al-khas, rizki yang lebih spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberikan sesuatu yang spesial ini kecuali kepada orang yang Allah cintai, berupa hidayah, petunjuk, taufik, ilmu, amal soleh. Allah berikan rizki yang halal. Ini tidak semua Allah berikan kepada makhluknya, kepada manusia. Hanya kekhususan manusia yang spesial yang Allah berikan. Dan rizki yang jenis ini, rizqul khas, itu Allah khususkan bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyempurnakan keutamaan bagi mereka. Dan Allah akan berikan anugerah kepada mereka surga di hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, "Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yu'min billah, yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan yang beramal saleh. Beriman kepada Allah, amal saleh, yudkhilhu jannah, Allah akan masukkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tajri, yang mengalir di bawahnya, tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal selamanya. Bagi siapa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Beriman, beramal saleh. Dan ini iman kemudian amal soleh Allah berikan kepada apa? Orang tertentu Allah cintai. Ar-rizqu al-khas tadi, balasannya surga. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Nasallahu jannah. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki yang baik kepadanya. Ahsana Allah lahu rizqa, Allah katakan apa? Allah berikan sebaik-baik rizki kepada orang tersebut. Jadi rizki yang paling baik itu apa? Iman dan amal soleh. Petunjuk, ilmu yang membuahkan amal, itulah rizqul khas yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Shad ayat 49 sampai 54. Ayat 49 sampai 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza dzikrun", inilah kehormatan, "wa inna lil muttaqina la husna ma'ab", sesungguhnya untuk orang bertakwa Allah akan berikan sebaik-baik tempat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Jannatin atau jannati aden, yaitu surga Aden.
mufattahatan, kata Allah Subhanahu wa taala, lahumul abwab, yang pintunya itu Allah buka. Muttaqiina fiha, mereka akan tenang di dalamnya. Atau akan bertelekan, ya, fiha, di dalam surga tersebut. Dan Allah akan berikan kepada mereka buah-buahan yang sangat banyak dan minuman-minuman. Bifakihatin katsiratin wa syarabin. Allah akan berikan di dalam surga tersebut buah-buah dan minuman yang sangat banyak. Wa indahum qasiratu atau qasiratu tarfi atrab, dan Allah akan berikan bidadari kepada mereka. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan pada manusia ketika hari hisab, hari kiamat. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, dan inilah rezeki kami, rezeki yang paling baik yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Dan kita harus yakini, ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya rezeki itu munculnya, datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran tauhid. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan bukti bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki? Sebutkan ayat dalam Al-Quran. Sambil anak minum dulu. Bismillah. Ada yang bisa mendatangkan ayat bahwasanya hanya Allah lah pemberi rezeki? Ya ikhwah. Apa nama Allah Subhanahu wa taala? Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini dalam surat Az-Zariyat, ya, ayat 58. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Menyebutkan tujuan Allah ciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wala uridu ay yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, dan aku tidak minta rezeki kepada mereka. Aku yang memberi rezeki kepada mereka. Kemudian Allah katakan innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah pemberi rezeki, maha pemberi rezeki. Dan ibu-ibu pun atau anak-anak kecil pun jangan mengatakan yang memberi rezeki kami adalah kepala keluarga, ayah kami. Yes, yang dipahami mungkin ya yang memberi uang, iya ayahnya, tapi siapa hakikatnya? Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ayah mereka, kepala keluarga. Tapi tetap innallaha war-razzaq, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang sangat kokoh. Kemudian nama Allah Ar-Razzaq juga Allah sebutkan di dalam ayat lain yang sering kita dengar, yang sering kita dengar imam membacanya, yaitu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Apa itu? Ketika Allah mengisahkan wallahu khairur raziqin, dikatakan Allah
Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat. Ya, maka Allah katakan wa idza ra'au tijaratan, dan apabila mereka melihat apa? Tijarah, perniagaan, perdagangan, orang datang. Ini Nabi sedang berkhutbah. Ya. Aulahwan, atau permainan, infaddu ilaiha, mereka apa? Mengajar jual beli tersebut. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka membiarkanmu wahai Nabi qa'ima, berdiri dan berkhutbah. Apa? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat pedagang datang, bukannya mereka apa? Melanjutkan mendengarkan khutbah Jumat di atas ketaatan. Mereka menganggap bahwasanya jual beli itu lebih baik. Kenapa? Ya dapat fulus, dapat sesuatu yang bermanfaat. Ya tidak, orang pedagangnya seperti itu. Bisa, oh ini orang dari jauh, bisa kulaan lagi untuk dijual. Mereka mendatanginya. Infaddu ilaiha, dan meninggalkan Nabi SAW berdiri berkhutbah. Qul, katakanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi, ma indallahi khair, sesungguhnya apa di sisi Allah itu lebih baik, jauh lebih baik. Katakanlah wahai Nabi, kalau mereka tetap di tempat mereka mengerjakan atau mendengarkan khutbah Jumat, melaksanakan sholat Jumat, itu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini, bahwasanya ketaatan, mengerjakan kewajiban, karena sholat Jumat adalah wajib hukumnya. Itu yang lebih baik bagi kita. Khairun, ya. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya apa yang di sisi Allah lebih baik daripada itu, tijarah atau lahu, permainan. Wallahu khairur razikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala khairun razikin, atau khairur razikin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-11. Dan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak terbatas. Ya, banyak dan tidak terbatas. Semua yang ada di muka bumi ini Allah berikan rizkinya, iya tidak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rezeki. Dan masing-masing kita mendapatkan jatah rezekinya. Dan seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Dikisahkan ada seorang syekh menceritakan sebuah kisah yang ajib. Ada seseorang laki-laki yang masuk ke dalam sumur atau kecemplung sumur. Kemudian dia teriak-teriak, datanglah orang menolongnya. Dia nggak bisa keluar kecuali setelah ditolong oleh manusia, oleh orang lain. Kemudian dia ditolong, diangkat. Dah selamat. Karena dia capek, udah teriak-teriak atau berusaha untuk keluar dari sumur tersebut. Setelah diselamatkan, diangkat, dia diberi apa? Segelas susu oleh orang
yang menolong dia itu supaya pulih begitu. Kemudian orang bertanya-tanya, bagaimana kisahnya gitu kan? Kronologinya seperti apa gitu kan? Kamu bisa masuk ke dalam sumur tersebut. Kemudian dia mulai apa? Mempraktekkan. Tadi begini, dia sambil ke dekat sumur itu, kemudian terpeleset kembali, kemudian jatuh mati. Apa kesimpulannya terkait dengan rizki? Seorang tidak akan mati sampai sempurna. Jadi susu itu tadi apa? Memang sudah Allah tentukan, Allah tetapkan itu rizki dia. Jadi rizki kita itu apa? Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang Allah berikan berupa rezeki begitu sangat banyak ya. Nikmat sehat, anggota badan yang lengkap, apalagi punya istri, punya anak ya, tempat tinggal yang layak. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak rezeki yang lain yang Allah berikan kepada kita. Dan semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Dan kami memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Semua yang kalian minta Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tidak akan bisa. Allah katakan la tuhsuha. Sekali-kali tidak akan bisa. Atau ada mungkin yang di sini bisa menghitung nikmat Allah kepada kita? Hari ini saja Bapak Ibu, nyaris tidak bisa kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Hari ini saja, dari pagi sampai sekarang. Karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bernafas. Kita bisa makan sarapan pagi. Nikmat sehat hari ini. Allah tuntun kita pada malam ini untuk melaksanakan ketaatan, salat maghrib berjamaah, melaksanakan kajian, menetap di masjid Allah Subhanahu wa taala, menunggu salat, intizar salat. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung rezeki Allah, baik rizku al-am maupun rizkul khas, lan tusuha, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kemudian Allah katakan, innal insan, sesungguhnya manusia la zalumun kafar. Sungguh manusia itu zalim kepada diri mereka, maha mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, bersyukurlah kita. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengakui nikmat Allah begitu banyak, tapi kadang masih kufur juga, heran kita. Kita bisa mengucapkan syukur itu juga nikmat. Iya apa tidak? Ya, kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki Allah itu luas. Tadi rizki Allah banyak. Banyak. Sehingga manusia tidak dapat menghitung. Dan termasuk makna Ar-Razzaq itu juga apa?
Selain rezeki Allah itu banyak, juga maknanya rezeki Allah itu luas. Allah berikan kepada seluruh makhluk. Allah berikan kepada seluruh makhluk. Sebagaimana kita jelaskan ayatnya tadi apa? Wa ma min dahabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada suatu binatang yang melata pun kecuali Allah berikan rezekinya. Ada berapa binatang Bapak Ibu? Banyak atau tidak banyak? Mungkin lebih banyak binatang yang kita tidak tahu, tidak ketahui jenisnya daripada yang kita tahu. Bahkan di lautan itu apa? Masih banyak yang belum dijamah oleh manusia. Tapi Allah beri rezekinya. Allah jamin rezekinya. Ini rezeki apa? Rizqul am. Kepada makhluk Allah semuanya tanpa terkecuali, manusia maupun jinnya maupun hewannya, Allah kasih rezeki. Karena rezeki Allah maha luas. Karena rezeki Allah itu sangat luas. Ayat tersebut tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, di dalam surat Hud. Surat Hud ayat 6. Kemudian terkait rezeki, kita akui atau tidak, kita mungkin lebih banyak meminta rezeki yang am tadi, yang sifatnya materi, dunia. Bahkan kalau kita hitung ikhwan dan akhwat, persentasenya lebih banyak mana waktu yang kita habiskan untuk talabud dunia atau talabu al-akhirah, atau dalam kata lain, lebih banyak mana waktu itu kita habiskan apakah untuk mencari rezeki yang am tadi, yang terkait dengan dunia, atau mencari rezeki yang khas berupa ilmu yang dapat menegakkan agama seseorang. Lebih banyak mana? Mungkin sebagian kita kerja mencari dunia nih, itu teratur, disiplin, bahkan dia tahu berapa jam dia kerja. 8 jam dari pagi setengah 8 misalkan sampai jam 4 misalkan. Itu untuk mencari rizqu al-am. Sedangkan rizki yang hakiki itu apa? Yang kita pelajari tadi, ar-rizqu al-khas. Rizki yang dapat mengantarkan kita apa? Ke akhirat, ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaannya, berapa banyak kita habiskan waktu kita untuk mencari rizki yang khas tadi? Berdoa, menuntut ilmu, membaca Al-Quran untuk memperbaiki hati kita supaya hidayah itu terus kita dapat, agar ilmu terus bertambah. Maka intinya adalah, kenapa Anda jelaskan ini? Supaya kita faham bahwa rezeki itu apa yang paling berharga, yang paling spesial itu bukan rezeki dunia. Sedikit banyaknya nggak akan mempengaruhi kemuliaan seseorang. Artinya apa? Orang kaya bisa bertakwa, orang miskin pun bisa bertakwa. Orang kaya, sebagaimana orang kaya bisa mulia dengan hartanya, seorang miskin bisa mulia dengan kesabarannya. Dan yang paling penting adalah rizki, ar-rizqul khas tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita baik rizki yang sifatnya harta duniawi yang halal, dan kita minta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rizki al-khas, ya, berupa ilmu dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terkait dengan rizki yang telah ditetapkan tadi,
rezeki yang telah ditetapkan, dan kita tahu hadisnya, ya. Kita tahu hadisnya. Semua itu telah ditetapkan. Sebagaimana hadis kisah tentang awal mula penciptaan manusia, ya tidak? Dari segumpal darah, segumpal daging, kemudian apa? Ditiupkan ruh dan seterusnya. Kemudian setelah itu apa? Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintahkan dengan 4 kalimat. Bikat bi rizki, yang pertama apa? Dengan ditetapkan rezekinya. Wa ajali, ajalnya. Wa amali, dan amalnya. Wa syaqiyun am sa'id. Ya, udah ditetapkan dia kehidupannya bahagia atau sengsara. Semua sudah ditetapkan. Salah satunya juga rezeki yang telah Allah tetapkan. Di dalam hadis tersebut disebutkan rezeki itu sudah ditetapkan. Kapan? Ketika dia dijanin ibunya. Sudah ditetapkan. Lantas sebagian orang memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah, menyebabkan dia malas bekerja, bertawakal. Kenapa kerja? Kan sudah ditetapkan rezekinya. Kan sudah ditetapkan rezekinya. Apakah ini benar? Salah. Ya. Bukankah Nabi SAW ihris, beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat menggapai, mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratmu. Jangan lupa minta tolong, wasta'in billah wala ta'jaz, jangan lemah. Sebagaimana burung itu juga cari makan, keluar. Kata Nabi, tawakallah kalian sebagaimana tawakalnya burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu apa? Pergi dari sangkaran di pagi hari dalam keadaan lapar. Artinya dia keluar itu dari rumahnya, dari sangkarnya. Enggak tawakal. Kalau burung bertawakal sudah di sangkarnya saja, tidur. Enggak. Burung itu keluar dari sangkar. Ada upaya. Ada usaha. Tidak hanya berdiam diri kemudian mengatakan tawakal dengan takdir. Tawakal konyol ini namanya. Ya. Kita harus berusaha, bekerja, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal yang sebaik-baik tawakal. Yang kata Nabi SAW, tawakal burung. Tawakal burung. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak pribadi. Ya, yang terakhir yang akan ini sampaikan, semangat teruslah menggapai ilmu. Terus semangat dan tingkatkan semangat. Karena ini tadi apa? Rizku yang khas. Ya, sebagaimana kita semangat untuk mencari dunia, rezeki duniawi, berjam-jam kita habiskan waktu kita untuk mencari dunia, maka minimal ya kita juga semangat untuk mencari rezeki yang lebih spesial, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.